Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita masuk ke bab al-istinja. Babul istinja. Al-istinja itu secara bahasa talabu an-nuju. Alif sama sin di sini apa? Kalau dalam shorof itu alif sin talabiyatan. Seperti istighfar. Istighfar itu meminta apa? Meminta ampunan. Talabu al-ghufran. Kalau di sini talabu an-nuju. An-nuju itu al-qata secara bahasa. Kenapa dinamakan al-qata? Karena dia memutus sisa dari tubuhnya. Kemudian secara syariat adalah izalatul kharij al-mulawwith minal farji anil farji bima'in au hajarin. Izalatul kharij menghilangkan al-kharij, sesuatu yang keluar. Yang keluar, menghilangkannya dari mana? Minal farji, dari farj. Anil farji, yang keluar dari kotoran itu, yang keluar dari apa? Al-farji juga. Bima'in, dengan air, au hajarin, atau batu. Kemudian istinja itu memiliki 5 hukum. Hukum yang pertama adalah wajib. Kapan hukum istinja wajib? Hukum istinja wajib apabila sesuatu yang keluar itu dia mulawis, mengotori. Apabila dia mengotori al-farji. Di sini hukumnya wajib. Kemudian hukum yang kedua sunnah. Kapan menjadi sunnah? Idza kana jamidan. Idza kana al-khariju jamidan. Apabila yang keluar itu bentuknya jamid, keras, solid. Misal seseorang tidak BAB selama berapa? 1 bulan misal. Kemudian di situ keluar dalam keadaan batu. Nah, di sini hukum istinja bagi dia adalah sunnah. Karena yang keluar sesuatu yang solid. Kemudian hukum yang ketiga adalah al-mubah. Kapan mubah? Idza kana minal araq. Apabila dia istinja dari keringat, itu hukumnya mubah. Kemudian yang keempat adalah makruh. Kapan makruh? Idza kana minar rih, apabila dia istinja dari kentut, dari angin. Yang terakhir adalah al-haram. Idza kana bil ma'il maksub, apabila dia istinja dengan air yang digosok. Dia menggosok airnya seseorang untuk istinja. Di sini hukumnya apa? Haram. Kemudian kita masuk ke baitnya. Talwithu farjin mujibus tinjai. Talwithu farjin, mengotori apa? Farj, mujibus tinjai, yang mewajibkan istinja. Wasunna bil ahjari tsummal ma, disunahkan dengan batu kemudian dengan air. Istinja ini yang afdal adalah dengan menggabungkan antara batu dengan air. Jadi jika dia menginginkan afdoliyah, menginginkan keutamaan, maka di sini dia disunahkan untuk beristinja dengan batu terlebih dahulu, kemudian dia beristinja dengan air. Tapi apabila dia itu menginginkan al-iktisar, jadi cuma dengan salah satu dari air ataupun batu, dia tidak menginginkan jamak, melainkan dia menginginkan salah satu darinya, maka di sini yang lebih afdal adalah dia beristinja dengan air. Kenapa? Karena istinja dengan hajar itu dia cuma menghilangkan ain saja, menghilangkan bendanya saja, maksudnya kotorannya saja. Tapi dia tidak menghilangkan asar, tidak menghilangkan bekas-bekasnya. Sementara air itu dia menghilangkan bekas dan menghilangkan benda kotorannya. Wasunna bil ahjari tsummal ma'i. Kemudian kita di sini bahas tentang hajar, walaupun nanti di belakang disebutkan juga. Apa hajar itu yang dimaksud? Di sini hajar yang dimaksud apakah hajar hakiki, hajar sesungguhnya yang kita ketahui yaitu ya batu itu Mas ya. Atau hajar di sini hajar syar'i. Yang dimaksud di sini adalah hajar syar'i. Hajar syar'i itu adalah majtama'a fihi arba'atu umur.
sesuatu yang di dalamnya itu dijumpai 4 perkara. Perkara yang pertama, kaunuhu jamidan. Bentuknya itu solid, sesuatu yang jamid. Jadi misal orang istinja pakai apa? Pakai cat. Nah, cat ini kan bukan sesuatu yang solid. Di sini tidak sah. Karena syarat yang pertama, hajar yang dimaksud di sini dia harus sesuatu yang benda padat. Kemudian syarat yang kedua, kaunuhu tahiran. Dia harus dalam keadaan suci. Jadi misal seseorang itu pakai teletong kebo, kotoran sapi yang sudah mengeras. Walaupun dia keras, tapi di sini dia sesuatu yang najis. Maka di sini tidak sah untuk digunakan untuk istinja dengan hajar. Kemudian yang ketiga adalah kaunuhu qalian. Dia harus bisa mencabut, mengikat kotorannya itu. Jadi ketika diusapkan ke faraj itu, ya yang sesuatu yang kasar, dia bisa mencabut. Jadi misal sesuatu yang dia tuh almas, yang licin, itu tidak sah digunakan walaupun dia tuh tahir, walaupun dia tuh solid. Seperti contohnya apa? Keramik. Ya, keramik itu kan dia licin kan. Ketika diusapkan nggak bisa mencabut kotorannya. Kemudian yang terakhir adalah kaunuhu ghairu muhtaram. Jadi dia itu tidak boleh sesuatu yang muhtaram, yang dihormati. Contohnya apa? Seperti kitab ilmu atau Al-Quran, ataupun buku hadis, ataupun apa yang lainnya, makanan gitu. Itu kalau bahasanya dan basah. Nah, nanti ada ini ya. Tadi syarat-syarat itu akan disebutkan di belakang. Kemudian yujzi'u ma'un aw salasu ahjarin yunki biha ainan. Jadi istinja itu yujzi', cukup dengan ma'un, dengan air. Ini sudah kita bahas yang tadi, aw salasu ahjar, ataupun dengan 3 batu, 3 hajar. Jadi boleh, afdalnya itu adalah dengan jamak, yaitu menggabungkan antara istinja dengan batu dengan air dan air, kemudian cukup dengan air saja ataupun dengan 3 batu saja. Aw salasu ahjar yunki biha ainan. Yang mana kalau seseorang ingin menggunakan batu, dia ingin sekedar beristinja dengan batu saja, tidak menginginkan dengan air, maka di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus menggunakan 3 batu. Salasu ahjar. Harus menggunakan dengan 3 batu. Imma dengan 3 batu, jumlahnya 3. 1, 2, 3. Atau menggunakan 1 batu yang memiliki 3 torof. Memiliki 3 sisi. Misal segitiga seperti ini. Yunqi biha ainan. Dan syarat yang selanjutnya, dengan 3 batu itu, dia harus harus terjadi inqa. Harus bisa membersihkan. Jadi misal seseorang itu dia sudah menggunakan 3 batu. Tapi setelah menggunakan 3 batu ini belum terjadi inqa, belum terjadi pembersihan pada farajnya. Masih ada sisa-sisa airnya. Maka di sini dia diwajibkan untuk menambah lebih dari 3 batu sampai benar-benar bersih. Sampai tersisa akarnya saja, yang mana akarnya ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Tapi wasunnal itar, yunki biha ainan wasunnal itar, disunahkan untuk witir, untuk mengganjilkan. Jadi misal terjadi inqa, terjadi pembersihan ketika pada usapan ke-4, yang mana usapan ke-4 ini bukan ganjil. Maka di sini dia diwajibkan untuk menambah 1 usapan lagi. Walaupun pada usapan ke-4 sudah bersih tempatnya, farajnya, maka tetap disunahkan menambah 1 kali usapan, yaitu usapan yang ke-5. Walau bi atrafin thalathatin hasal bi kulli mashatin lisairil mahal. Yang salasah ahjar tadi, 3 batu tadi, itu boleh misal digunakan walau bi atrafin salasah, walaupun 1 batu yang memiliki
torof memiliki sisi tiga, memiliki tiga sisi. Hasal. Ini sudah kita jelaskan yang tadi. Bikulli mashatin bisa iril mahal. Dan yang mana tiga usapan tadi dia harus apa, mengalami istiab, harus merata, mengusapnya itu harus merata. Jadi kaifiyahnya itu bagaimana? Kaifiyahnya misalkan ini apa namanya, sofah. Kan kalau istilah dalam istinja itu ada sofa, ada hasyafah. Kalau sofa itu ma yang dumu indal qiyam, apa yang mengatur ketika dia berdiri. Jadi katakanlah ini sofa. Kaifiyah yang sunnah itu adalah dia mengawalnya dari kanan dulu, ke kanan memutar gini, kemudian apa, ke kanan memutar ke kiri, terus ke tengah. Ini yang pertama. Kemudian dia ngambil yang lain dari kiri memutar ke kanan terus ke tengah. Terus kemudian yang terakhir merata, mengenai semuanya. Gini. Jadi kaifiyah yang sunnah seperti itu. Wasyartu la yajifu kharijun. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah la yajifu kharijun, yang keluar dari sesuatu yang keluar tadi, yang sesuatu yang keluar dari safah ataupun hasyafah, itu dia tidak boleh dalam keadaan kering. Maksudnya seperti apa? Contoh, dia habis BAB, kemudian dia tidak langsung beristinja, dia menunggunya selama 2 jam sampai mengering. Nah, di sini dia tidak boleh istinja dengan batu, karena apa, sudah mengering, dia harus istinja dengan air. Wala yatara'u ghairuhu. Syarat yang selanjutnya adalah tidak mengenai dengannya, itu tidak tercampur dengannya sesuatu yang lain, sesuatu yang lain dari jenisnya. Misalnya tadi setelah dia BAB, kemudian ada angin yang membawa pasir, debu pasir, kemudian mengenai itu sofahnya, kemudian tercampur dengan kotoran yang ya nempel ke kotoran yang tersisa di sofahnya, maka di sini dia harus menggunakan air, karena yang disyaratkan apa, tidak boleh tercampur dengannya sesuatu yang lain. Ya itu tadi termasuk pertanyaan yang batunya basah, berarti kan otomatis batunya membawa air. Ya, walaupun dia tercampur dengan air, dia harus menggunakan air, nggak boleh dengan batu. Ilahnya di sini dikatakan bahwasanya litaka surin najasah, karena apa, najisnya itu menjadi banyak. Kemudian ada kaidah fikih mengatakan ar-rukhsah tuqaddar biqadariha. Rukhsah itu diberikan selayaknya, sekadarnya. Contohnya apa? Ar-rukhsah tuqaddar biqadariha. Contoh yang lain, misal kita diberi rukhsah untuk makan bangkai, karena kita tidak menemukan makanan yang lain selain bangkai, dan kita di situ hampir meninggal. Maka di sini kita boleh memakan sesuatu yang ada bangkai, kita makan. Tapi bukan berarti kita boleh makan bangkai ini terus kita kesempatan gitu kan. Atau misal nemu babi, kesempatan makan babi. Gitu. Enggak gitu, tapi diberikan rukhsah sekedarnya saja, sekedar dia itu bisa bertahan hidup. Walan yantakila, yang selanjutnya dari syarat istinja bil hajar adalah disyaratkan sesuatu yang kharij itu, sesuatu yang keluar dari sofah ataupun hasyafah, tidak boleh intikal, tidak boleh berpindah. Dia tidak boleh berpindah dari tempat istiqrarnya. Kalau kita belajar safinah itu ada intikal, ada mujawazah. Di sini tidak ada ya. Di sini tidak disebutkan. Ada intikal, ada mujawazah. Apa bedanya mujawazah dengan intikal? Kalau mujawazah itu ketika dia keluar dari sofah ataupun hasyafah, keluar dari batasnya, jadi melompat ke bagian lain, ke kaki ataupun ke ya pokoknya melewat gitulah, keluar dari batasnya, itu namanya mujawazah. Tapi kalau intikal itu dia berpindah dari tempat istiqrarnya, yang mana dia najisnya itu sudah berhenti. Misal dia sudah berhenti di sini,
Kemudian ini kan sudah istiqrar. Kemudian dia geser. Maka geserannya ini wajib menggunakan air. Tidak boleh dengan hajar. Itu namanya intikal. Kemudian mana tadi? Oh ini. Wanadbu fil bina ila mustaqbila. Kesunahan dalam apa? Istinja itu adalah bukannya ini bukan sunnah dalam istinja. Ini kesunahan dalam ketika seseorang itu mengqadha hajatnya. Apa itu bahasa ini ya? Ketika orang itu hendak mengeluarkan hajatnya, ingin BAB ataupun BAK. Maka di sini sunahnya adalah wanadbu fil bina ila mustaqbila aw mudbira. Disunahkan ketika dia itu sedang melampiaskan hajatnya, sedang BAB atau BAK, disunahkan dia tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Ini apabila apa? Dia di dalam tempat yang memang tempat itu dimaksudkan untuk membuang hajat. Bukan ruangan, tempat yang dikhususkan memang untuk membuang hajat. Seperti contohnya hammam, kamar mandi gitu. Disunahkan untuk apa? Tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Kemudian waharramuhu bil fala, dan diharamkan haramuhu, wawunya ini baliknya kemana? Waharamu siapa yang mengharamkan? Al fuqaha, al ulama. Waharamuhu, dan diharamkan bil fala apabila dia berada di sahra, di tempat terbuka. Fala di sini artinya sahra, padang pasir, tapi maknanya itu lebih umum. Jadi tempat terbuka. Apabila dia di tempat terbuka, maka di situ diharamkan untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat. Tapi keharamannya itu apabila ketika dia melampiaskan hajatnya itu dalam keadaan tidak ada satir, tidak ada pembatas antara dia dengan kiblat. Apabila ada satir, yang mana satirnya itu tingginya adalah sulusai diro, sepertiga hasta. Kemudian dia tidak menjauh dari satir ini sepanjang salasah adru, 3 hasta. Di situ keharamannya hilang. Hukumnya jadi apa? Jadi khilaful aula. Wala bima in raqidin. Dan apa? Disunahkan untuk tidak kencing ataupun BAB di enggak, ini keharaman sama makruh ini. Ini kemakruhan. Disunahkan untuk tidak BAK atau BAB di air yang raqid. Air raqid itu adalah air yang tidak mengalir. Jadi misal kita punya air di ember, yang mana airnya itu dunal kulatain, ataupun airnya aksar min kulatain, lebih dari 3 kulah, maka di situ ketika kita lakukan, hukumnya menjadi apa? Menjadi makruh. Ini apabila airnya itu milik sendiri, ataupun air mubah, air yang memang tidak ada tidak ada yang memiliki, maka hukumnya makruh. Fa in kana mauqufan aw musabbalan aw mamlukan li ghairihi haruma alaihi. Tapi apabila air yang tadi, air yang raqid tadi yang tidak mengalir, itu milik orang lain, ataupun airnya itu musabbal, air yang diwakafkan untuk minum. Jadi misal ada orang bawa gentong berisi air, kan zaman dulu kan orang ini ya, menyediakan gentong di depan rumah. Itu ditaruh di atas di depan rumahnya, kemudian dikencingi orang. Maka hukum mengencinginya ini adalah haram. Karena apa? Air ini wakaf. Atau air orang lain, misal tetangga kita punya air 1 ember, kita kencingi. Nah, di situ hukumnya haram karena itu milik orang lain. Amal jari fayukrahu fil qalili minhu dunal kasir. Adapun air yang mengalir, apabila kita qadha hajah di situ,
maka dimakruhkan apabila air yang mengalir itu kadarnya kurang dari 2 kulah. Tapi kalau lebih dari 2 kulah tidak masalah. Tapi kalau di sana di Yaman sana, orang Yaman itu tidak pernah tidak pernah mengqadha hajahnya itu di air yang mengalir sama sekali. Berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kan Sungai Bengawan Solo itu kan wala mahab. Kemudian disunahkan untuk tidak mengqadha hajahnya itu di tempat berhembusnya angin. Kenapa? Karena ketika dia misal kencing di situ, maka air kencingnya itu akan kembali ke dia lagi. Misal anginnya ngarahnya ke sana, dia madepnya ke sana, otomatis kan balik. Maka di sini disunahkan untuk tidak kencing di tempat berhembusnya angin. Yang selanjutnya watahta musmirin, di bawah pohon yang berbuah. Tidak BAB atau BAK, di bawah pohon yang berbuah. Supaya apa? Supaya ketika buahnya itu jatuh, maka tidak mengenai najis di bawahnya. Walaupun buahnya itu pada musim yang tidak berbuah, tetap tidak disunahkan, dimakruhkan. Wasaqabin wasarab. As-saqab sama sarab apa bedanya? As-saqab itu adalah al-juhr al-mustadir, lubang yang memanjang, namanya saqab. Kalau as-sarab, juhr al-mustatil, yang panjang, memanjang. Tapi apa tadi? Yang saqab itu tadi? Yang mustadir, yang bentuknya lingkaran. As-saqab itu lubang yang bentuknya lingkaran, kalau sarab itu lubang yang bentuknya memanjang. Bedanya itu. Ya, zaman dulu kan ada lubang-lubang gitu. Lubang-lubang. Kenapa dimakruhkan untuk ini mengqadha hajah di lubang? Karena bisa jadi di dalamnya itu ada hewan kecil, maka kita akan menyakiti dia. Atau di dalamnya itu ada hewan berbahaya yang mana bisa mencelakai kita. Misal di dalamnya ada ular. Itu kan nanti otomatis ularnya akan kaget. Wadhilli wattariqi. Kemudian dimakruhkan juga untuk mengqadha hajah di dhil, tempat yang mana tempat itu digunakan untuk nyiup, berteduh orang-orang. Yang mana banyak manusia berkumpul di situ untuk apa? Untuk nyiup, untuk berteduh atau untuk kumpul-kumpul. Tapi di sini disyaratkan apabila kumpul-kumpulnya itu untuk sesuatu yang boleh, yang mubah. Tapi kalau misal kumpul-kumpulnya itu untuk sesuatu yang diharamkan, misal ada orang di situ kumpul-kumpulnya untuk judi atau untuk minum khamar, maka malah justru kita disuruh untuk qadha hajah di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah wattariqi. Dimakruhkan seseorang itu untuk buang hajat di tengah jalan. Karena apa? Ya otomatis kan dia malah menghalangi, menyakiti orang lewat malah kan. Kita disunahkan untuk imatatul adha anit thariq, menghilangkan ada kerikil ataupun batu ataupun kotoran dari jalan ini, malah dia malah menambah. Dan ilah yang kedua adalah karena hadis yang mana ketika seseorang itu dia mengotori jalan, otomatis dia akan dilaknat sama orang yang lewat. Untuk menghindari laknat itu. Wal yab'ud. Kemudian disunahkan untuk dia menghindar dari manusia ketika hendak mengqadha hajahnya, mengeluarkan hajatnya, maka di situ disunahkan dia untuk menjauh. Wal yab'ud, menjauh dari manusia.
Tolok ukurnya apa? Menjauh sampai suaranya itu tidak didengar dan baunya tidak dicium, tidak tercium. Jadi misal lagi naik gunung bareng-bareng sama temen, terus salah satu dari mereka ingin membuang hajat, maka dia disunahkan untuk menyendiri, pergi agak jauh dari teman-temannya sampai suaranya tidak didengar dan baunya tidak tercium. Wala yahmilu dzikrallahi auman arsala. Dan dimakruhkan untuk apa? Membawa zikrullah, yang sesuatu yang di situ ada tulisan zikir, penyebutan Allah ataupun bacaan ataupun sesuatu yang mu'azzam, sesuatu yang disucikan seperti Quran. Auman arsala, atau ada tulisan nama-nama para nabi. Misal kita punya cincin, cincinnya ada tulisannya Nuh atau Hud atau Muhammad. Nah, di situ maka disunahkan untuk apa? Mencopotnya, melepasnya. Kemudian waman saha dhamma alaihi bil yadi. Apabila lupa bagaimana? Dia udah masuk karena apa? Kebelet. Udah di ujung kebelet, lari masuk. Ternyata dia pakai cincin yang mana cincinnya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Cincinnya Nabi itu. Maka apa yang harus dilakukan? Dhamma alaihi bil yadi, menutupnya dengan tangannya, ditutupi. Kalau nggak sempat dilepas ya minimal kan ditutup. Wa yasta'idu, dan disunahkan untuk apa? Untuk isti'adah, untuk berdoa. Sebelum masuk kamar mandi disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa bi'aksil masjidi. Wa bi'aksil masjidi faqaddimil yumna khurujan. Ini gabungannya sampai sini. Faqaddimil yumna khurujan wa bi'aksil masjidi. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Dan ini kebalikan dari masjid. Wa bi'aksil masjidi, kebalikan dari masjid. Kalau masjid masuknya kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Dan masuk dengan kaki kiri, dengan mendahulukan kaki kiri ini tidak hanya disunahkan ketika seseorang masuk ke kamar mandi saja, melainkan semua tempat maksiat. Ketika kita hendak masuk tempat maksiat, disunahkan apa? Mendahulukan kaki kiri kita. Kita ingin masuk misal apa? Pasar, atau masuk diskotik, atau masuk bahkan dikatakan tempat pembayaran pajak itu termasuk tempat maksiat. Tapi kalau misal, nah ini, kamakanin akhdil mukus, jadi tempat untuk mengambil pajak, pengambilan pajak itu termasuk tempat maksiat. Tapi misal dia ingin qadha hajat, membuang hajatnya itu di tempat terbuka. Kapan kita mendahulukan kaki kiri kita ya? Kapan? Ketika kita hendak memaksudkan tempat itu sebagai tempat untuk membuang hajat kita. Jadi misal tempat ini adalah tempat yang akan saya gunakan untuk membuang hajat. Ketika kita memasuki tempat ini, maka kita mendahulukan kaki kiri kita. Was'al maghfiratan wahmat, dan mintalah maghfirah, ampunan, wahmat, dan pujilah. Disunahkan ketika seseorang itu dia keluar dari kamar mandi, disunahkan untuk meminta apa? Maghfirah, pengampunan. Gufronaka, gufronaka, gufronaka. Wahmat, dan disunahkan untuk apa? Memuji Allah. Alhamdulillahilladzi adzhaba annal adza wa afani. Maha suci apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku ada penyakit, wa afani, dan apa? Memberikan aku afiah. Kenapa seseorang itu ketika keluar dari kamar mandi disunahkan untuk meminta ampunan? Karena dia ketika masuk kamar mandi, hatinya itu kosong, tidak berzikir kepada Allah. Maka di situ ketika keluar dia disunahkan untuk meminta ampunan.
wa'tamidil yusra. Kemudian juga disunahkan untuk i'timad, untuk bersandar di kaki kiri ketika dia hendak membuang hajatnya. Yaitu dengan cara apa? Yang kaki kanan diluruskan, kemudian duduk jadi bersandarnya itu di kaki kirinya. Kaki kanannya diluruskan. Wasauban ahsira, dan wasauban ahsira syai'an fa syai'an. Mengangkat pakaiannya itu sedikit demi sedikit, enggak langsung dibuka gitu enggak. Kenapa? Karena untuk menjaga auratnya. Ketika dia hendak, kan zaman dulu kan enggak di WC kan, melainkan di tempat terbuka. Makanya ketika dia hendak jongkok itu mengangkatnya perlahan-perlahan untuk menjaga auratnya. Sakitan mustatiro. Kemudian disunahkan untuk tidak berbicara, sakitan, diam. Fayukrahu illa li dharurah. Maka ketika orang berbicara itu dimakruhkan, hukumnya makruh. Dia membuang hajat, kemudian dia ngerumpi malan sama temannya. Maka di sini hukumnya makruh. Kecuali darurah, apabila dalam keadaan darurat. Contohnya apa? Misal ada orang buta mau ditabrak mobil. Nah, di situ otomatis kan tanbih dia. Bahasa Indonesia tanbih? Memperingatkan dia itu wajib. Maka di sini dibolehkan bagi dia untuk berbicara. Mustatiro anil uyun. Jadi tidak disunahkan juga untuk tidak melihat sesuatu yang keluar itu tadi. Al-kharij. Bukan malah dilihat. Yang selanjutnya, wa min baqayal bauli yastabri. Dan dari sisa-sisa kencing yastabri, hendaklah dia yastabri. Istibra itu maksudnya menuntaskan. Menuntaskan dengan cara apa? Tanahnuh, berdaham. Atau dikatakan di sini an-natar. Natar bilutf. Jadi memelirit dengan lembut. Wala yastanji bil ma'i ala ma nazala, dan tidak beristinja dengan air yang ala ma nazala. Wala yastanji bil ma'i ala ma nazala, tidak istinja dengan air yang turun. Yang turun di bawahnya maksudnya. Jadi ketika seseorang itu dia sudah selesai membuang hajatnya, ini kondisinya adalah ketika dia itu di tempat yang terbuka. Maka di situ dia disunahkan untuk berpindah dari tempat dia membuang hajatnya. Kenapa? Karena di bawahnya itu tadi kan ada kotoran, ada kencing. Nah, ketika dia istinja di situ, otomatis kan nanti bisa jadi cipratannya itu mengenai dia, yang mana cipratan tadi tercampur dengan najis. Maka di sini disunahkan untuk berpindah. Wala yastanji bil ma'i ala ma nazala. Lama lahu buni. Kemudian pengecualian, dia boleh istinja di tempat dia membuang hajat apabila tempat itu adalah dikhususkan memang untuk membuang hajat. Seperti contohnya jamban dauratul miyah itu, WC. Kemudian bijamidin tohar la qasabin wadih tiramin kasamar. Nah, bait yang terakhir ini, bijamidin tohar la qasabin wadih tiramin kasamar, itu sambungannya adalah di awal tadi. Yang mana ya? Walau bi atrafin salasatin hasal. Nah, sambungannya di situ. Bijamidin tohar la qasabin wadih tiramin kasamar. Ini yang sudah saya jelaskan di awal, yang mana syarat hajar syar'i yang sah untuk digunakan istinja itu ada 4. Yang pertama jamid, yang kedua tohir, kemudian yang ketiga qali'. Yang mana di sini dimisalkan sebagai la qasobin, karena qasob itu qasob sukar, tebu itu dia licin, makanya di sini dikatakan la qasobin. Wadih tiramin kasamar, dan disyaratkan bukan sesuatu yang dia itu mempunyai
ihtiram, yang diagungkan, yang dimuliakan. Kasamar contohnya seperti samar, buah. Karena buah termasuk makanan. Break dulu, Pak. Kosong itu Anu, sini terserahkan bambu. di sini tuh. Bambu termasuk licin juga ya? Ya, bisa. Di sini syarahnya, Pak. Jam berapa tadi? Apa? Jam berapa? Jam 5. Jam 5 pas. Yang ini saya belum istihbar ini.